Saudara dan saudari semua yang datang dari jauh ya, entah datang dari Jakarta, dari Jogja, hingga sampai ke Surabaya ini, mengikuti panggilan hatinya, tentu saja tidak akan menemukan kesia-siaan. Walaupun Anda kemarin baru saja berjumpa saya di dalam kajian di Jogja ya, tetapi setiap momen itu punya keistimewaannya sendiri. Hari ini di Surabaya tentu saja ada hal yang sangat berbeda dengan ketika kita ada di Jogja. Dan itu terkait dengan proses yang juga saya alami, bahwa saya senantiasa mengalami perkembangan, senantiasa mengalami proses peningkatan kesadaran, dan karena itu semua terjadi, maka apa yang bisa saya berikan kepada Anda itu juga semakin bertumbuh dan berkembang. Nah, tinggal tantangannya adalah apakah Anda bisa cukup siap mengikuti kecepatan dari pergerakan saya. Ya, kalau tidak siap pasti akan kepontal-pontal. Karena perkembangan saya juga akan menciptakan mekanisme penyelarasan atau seleksi alamnya sendiri. Sedikit saja Anda punya ketidakmurnian ya, ketidaktulusan, semakin kesini itu akan semakin tidak bisa ditoleransi. Anda akan secara natural itu kemudian menjauh dari saya dengan segala alasannya. Tetapi kalau Anda memang punya sebuah kesungguhan tekad, punya ketulusan dalam belajar, punya kemurnian ya di hati, pasti Anda juga bisa menyelaraskan diri dengan saya, dan kemudian kita bisa sama-sama bertumbuh. Lalu bagaimana jika ada di antara Anda yang dulu-dulunya konsisten di kejenihan yang rendah? Kalau pakai parameter yang sudah dibuat ya oleh para pamomong, stabil di angka 1%, 3%, 5% terus ya. Itu bagaimana? Apakah yang seperti ini pasti akan tereliminasi juga dari pembelajaran ini? Jawabannya tidak. Saya tidak akan membuang siapapun yang masih mau belajar walaupun capaiannya belum memadai. Anda mau kejenihan 1%, 2%, 3%, asal Anda sungguh-sungguh di dalam hati ada tekad untuk belajar, mari. Saya bantu sampai Anda betul-betul mencapai titik keberhasilan. Nah, dalam hal ini satu hal yang penting adalah Anda tidak boleh menyerah. Dalam bahasa gaulnya, jangan pernah menjadi pribadi yang cemen, yang memilih menyerah kalah karena tidak berhasil. Nah, semakin kesini, saya juga semakin dilimpahi anugerah berupa energi yang itu semakin besar. Dan otomatis ini memudahkan proses pemurnian jiwa raga Anda semua. Nah, yang namanya sikap pantang menyerah itulah yang nanti akan membawa Anda pada satu momentum di mana Anda mengalami loncatan kesadaran. Tiba-tiba Anda termurnikan secara signifikan. Ya, saya mendapatkan laporan ya dari para pamomong, tim under 10% gitu ya. Jadi teman-teman yang pada sepaneng ya, yang kalau diukur tingkat kejenian itu nggak bisa lebih dari 10%, berbulan-bulan gitu ya. Sekarang sudah banyak yang mengalami perkembangan. Tiba-tiba ada yang kejeniannya 80%, tiba-tiba ada yang sampai 90% ya. Yang kualitas seninya tadi cuma 0,5%, 1%, tiba-tiba ada yang 5% ya. Sekali lagi, itu adalah hasil dari dua faktor ya. Yang internal di dalam diri Anda sendiri, dan yang eksternal yang itu terkait dengan dinamika jagat raya dan perkembangan saya. Ya. Apa yang menjadi faktor yang bisa Anda kontribusikan untuk perkembangan Anda sendiri? Tadi, ketulusan, kemurnian hati, dan
gampangan menyerah. Jadi betul-betul Anda sungguh-sungguh pantang menyerah. Itu yang menjadi faktor kontribusi dari diri Anda untuk menemukan momentum penyelarasan diri. Nah, itu akan membuka ruang bagaimana energi dari saya semakin besar itu kemudian masuk dalam diri Anda dan bekerja. Ya. Dan saya jelas tidak pernah berhenti belajar. Setinggi apapun capaian saya, itu tidak membuat saya berleha-leha, bermalas-malasan. Keheningan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari hidup saya, dimanapun saya berada. Ketekunan di dalam keheningan itulah yang memastikan saya juga terus bertumbuh. Nah, teman-teman semua, dalam proses kita menekuni laku keheningan, sampai kemudian kita bertumbuh, ya, semakin tercerahkan, itu jelas akan ada banyak tantangan yang menghadang. Anda pasti tidak akan mudah menjalani, menekuni jalan keheningan ini. Tantangan itu bisa muncul dari diri Anda sendiri, ya, terutama ketika segala sisi gelap yang belum terbereskan itu muncul ke permukaan. Tantangan eksternal juga tidak kalah banyaknya, ya. Gangguan-gangguan metafisika, tiba-tiba ada yang sakit pinggangnya, tiba-tiba ada yang sakit kepalanya, tiba-tiba ada yang galau nggak jelas. Itu fakta, semua juga bisa mengalaminya. Yang kedua, tantangan itu juga akan muncul dari dimensi material, ya. Maksudnya dari kehidupan keseharian kita. Tiba-tiba banyak yang gosipin saya, ya, ngomongin saya begini dan begitu, yang membuat Anda kemudian tiba-tiba goyah, ya. Yang tadinya, ya, menganggap saya sebagai satu sosok penolong, tiba-tiba ragu, ini beneran apa enggak Pak Setio ini, waras apa tidak, jahat apa baik, tiba-tiba bergulat pikirannya, dan sebagian kemudian memilih untuk mengambil keputusan, ya, menghakimi saya dengan menyatakan saya adalah penjahat besar, ya, gitu. Itu hal yang lumrah. Dan sebagian ada yang memilih untuk tetap konsisten di jalan keheningan berdasarkan fakta bahwa sebetulnya saya tidak pernah merugikan Anda sedikit pun, ya. Nah, itu yang nanti akan menentukan perbedaan dari nasib Anda semua. Bapak dan Ibu semua, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya ingin mengajak Anda untuk merenung kembali, ya, apa sebetulnya yang menjadi latar dari kedatangan Anda di dalam komunitas ini. Apa yang menjadi motif Anda ketika Anda belajar spiritual, ya. Tentu saja ada di antara Anda yang itu memang tergerak datang kepada Persaudaraan Matahari, belajar keheningan bersama saya, karena ada sesuatu yang terasa kurang di dalam diri ini. Bisa jadi secara finansial Anda sudah mapan, ya, tidak kekurangan apapun, tapi tidak mesti kemudian sudah bahagia. Ada di antara Anda yang pasti merasa hidup ini hampa, dan Anda mencoba untuk menemukan jalan, menemukan kebahagiaan yang sejati. Ada juga di antara Anda yang mencari jawaban bagaimana mengubah nasib, karena nasib sebelumnya itu sangat tidak menyenangkan. Ada yang menderita karena kurang duit, ada yang menderita karena konflik rumah tangga, ada yang menderita karena sakit, ya. Dan motif seperti itu sebetulnya sangat lumrah. Anda tidak akan disalahkan oleh semesta gara-gara atas dasar kekurangan itulah kemudian Anda belajar spiritual. Itu boleh. Dengan catatan Anda mengerti bahwa lewat belajar spiritual tidak ada yang namanya solusi instan. Kalau Anda mau mengubah nasib Anda, maka Anda harus mengubah realitas diri Anda sendiri. Anda harus memulihkan jiwa raga Anda. Anda harus menyirnakan semua faktor pembajak di dalam diri yang membuat Anda tidak kunjung menemukan keberhasilan dan kebahagiaan. Anda harus memastikan bahwa medan energi Anda serba selaras, dan medan energi itu sepenuhnya tergantung dari tingkat kesadaran Anda, tergantung dari bagaimana cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda berkata, bagaimana cara Anda bertindak.
Kalau ada di antara Anda yang belajar spiritual bersama saya tiap hari kerjanya curhat, udah mendingan pulang aja lah. Ya, buat apa? Ya, saya juga nggak ada waktu menanggapi curhat semua orang. Ya, bukan saya kejam, tetapi setiap orang harus bertanggung jawab terhadap nasibnya sendiri. Masalah Anda itu Anda yang buat. Maka tugas saya adalah menunjukkan jalan bagaimana Anda bisa berdaya menyelesaikan masalah itu. Tidak menjadi orang yang manja, yang selalu mengadukan masalahnya. Saya sudah menunjukkan jalan dengan jelas. Kalau Anda nasibnya sesulit apapun yang berubah, 1 begini, 2 begini, 3 begini, jalani. Ya, dan saya menyediakan berbagai macam sistem untuk menopang pembelajaran Anda, yang dari waktu ke waktu itu semakin diperbaiki. Ya, jadi yang punya banyak masalah, sudahlah diterima saja. Sakitnya kayak apapun itu perbuatan Anda. Tapi kan insya Allah pasangan saya terserah. Pasangan itu hanya faktor pemicu, tapi sumber masalahnya adalah Anda sendiri. Kalau Anda tidak punya masalah dengan diri sendiri, pasangan juga pasti anteng. Kalaupun pasangan tidak anteng, Anda tidak akan terusik, karena Anda ada di dalam ketenangan dan keheningan. Bolak-baliknya begitu. Jadi kalau masalah ini ada banyak di sekitar Anda, solusinya apa? Kita tidak bisa meminta orang lain berubah. Gak bisa maksa, mestinya istriku kan mengerti betapa susahnya aku. Ya. Itulah salah satu ekspresi kecemenan. Ya. Anda harus mengambil tanggung jawab. Yang bisa Anda bereskan adalah diri Anda sendiri. Bereskan dulu diri Anda. Anda aja dosanya banyak kok minta istri untuk berubah. Gimana? Kan gak adil namanya, ya. Bahwa kemudian setelah Anda bertumbuh, Anda menemukan kebahagiaan dari dalam, Anda mengedukasi istri Anda atau pasangan Anda, itu boleh. Itu wajar. Tetapi kalau Anda menuntut pasangan Anda, istri Anda, siapa mendekat dengan Anda itu untuk berubah seperti yang Anda mau, Anda kurang ajar. Ya kan? Nah sekarang, kalau belajar dengan saya dianggap sulit, lalu Anda menyalahkan saya juga, itu namanya double kurang ajar. Lu yang punya masalah Anda yang goblok, Anda kok nyalahin saya? Udah jelas saya ini nggak ada teori sekolahannya, mau ngomong apa juga nggak pernah saya pikir. Coba kalau orang sekolah jadi profesor ngomong selancar saya kayak gini, emang bisa? Nggak bisa, karena apa? Kan harus jelas referensinya apa, ditata begini. Saya kan nggak bisa kayak begitu. Gaya saya nggak bisa saya atur, omongan apa saya juga nggak bisa atur. Saya hanya manut sama gerak semesta itu sendiri. Kalau Anda merasa kesusahan, yang harus Anda lakukan adalah introspeksi diri. Sambil saya juga akan membantu menemukan jalan-jalan atau solusi untuk mempermudah langkah Anda. Ya. Nah, jadi sekali lagi, silahkan tuluskan, murnikan niat Anda di dalam belajar spiritual bersama saya. Jangan sekali-kali Anda terus-menerus ya ingin berubah nasib secara instan lewat belajar dengan saya. Jangan sekali-kali ya punya anggapan kalau belajar dengan saya omset langsung naik, jodoh langsung dapat, kalau tidak cukup 1, 3 ya. Bukan begitu. Anda belajar bersama saya agar Anda dimurnikan jiwa raganya, Anda semakin mengenal keilahian di dalam diri. Langkah Anda tertuntut oleh yang ilahi itu, kemudian Anda semakin ada di jalur keselamatan. Nasib Anda berubah sesuai dengan tingkat perubahan pada jiwa raga Anda. Dan pada titik itulah kemudian Anda akan disampaikan kepada sebuah rancangan agung. Nah, pada titik inilah Anda harus mengerti apa yang disebut sebagai manusia sempurna. Manusia sempurna itu adalah manusia yang bisa merealisasikan rancangan agungnya. Manusia sempurna itu adalah manusia yang bisa betul-betul membereskan 5 faktor yang mengeluhkan jiwa. Kemudian mentransformasi segala potensi-potensi keilahian dirinya sampai itu menjadi nyata. Dan dia hidup sebagai manusia ilahi. Catatan, manusia ilahi tetap dasarnya adalah manusia.
Maka manusia sempurna itu tetap dia kadang-kadang suka tengkleng. Ya. Kalau jalan dari Jakarta ke sini tetap naik mobil, naik pesawat, ada ongkosnya. Kadang-kadang juga bisa ngantuk karena dia manusia. Jadi manusia sempurna itu bukan berarti kemudian menjadi kayak ikan koi, anteng aja. Ya enggak juga, ikan koi itu punya kesempurnaan sesuai dengan parameternya sendiri, sesuai dengan rancangan agungnya sendiri. Dan jangan punya ilusi kalau jadi manusia sempurna maka dia seperti bunga mawar. Dia tidak pernah berpromosi. Betapa indah dirinya, ya iyalah nggak bisa main Facebook. Kalaupun ngomong emang Anda ngerti. Gimana sih? Masa manusia sempurna harus seperti bunga mawar? Ya bunga mawar nanti ditandingkannya dengan bunga mawar yang lain. Yang sempurna yang mana? Ya. Ini saya terangkan supaya otak-otak yang kusut itu bisa diperbaiki. Otak kusut tapi sok pintar kan repot. Masih mending saya ngaku saya pintar dan beneran pintar daripada ngakunya saya nggak bisa apa-apa tapi bawel. Ya, oke. Nah, siapakah yang bisa menjadi manusia sempurna? Tentu saja semua manusia itu bisa. Dan menjadi manusia sempurna itu tidak berarti kemudian Anda menjadi malaikat sebelum waktunya. Loh, kalau malaikat itu kan nggak butuh nginep di hotel yang mewah, nggak butuh parfum, ya, iya kan? Nggak usah menikmati makan di ayam goreng pemuda. Coba cek di ayam goreng pemuda, ada nggak ya malaikat yang pernah beli di sana? Nggak ada kan? Karena malaikat memang tidak membutuhkan itu. Tapi kalau manusia, dia dirancang sesempurna apapun dirinya, itu suka yang begituan. Supaya apa? Supaya peradaban ini kemudian berjalan. Kalau saya sudah jadi malaikat beneran, resikonya besar. Satu, Anda nggak bisa ngelihat saya. Nggak bisa meluk. Yang kedua, ada banyak hotel, ada banyak resto, ada banyak tempat-tempat lain itu yang kehilangan pelanggan satu. Dan itu berarti pertumbuhan ekonomi turun berapa digit. Ya. Jadi ya belajar spiritual itu ya jangan lupa dipakai logikanya. Supaya logikanya lurus, otak Anda jangan kusut. Ya. Supaya otak Anda nggak kusut, Anda bisa membedakan antara khayalan dengan fakta. Dan supaya itu terjadi, ya Anda harus betul-betul cermat memahami realitas. Syukur-syukur bisa hening. Ya, jadi saya mengajak Anda untuk menjadi manusia sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semua orang ini bisa menjadi manusia sempurna, siapa yang bisa membimbing mereka? Bisakah manusia galau membimbing mereka menjadi manusia sempurna? Ya. Bisakah manusia yang kecewa dengan dirinya sendiri, akhirnya marahnya sama orang lain, membimbing manusia menjadi sempurna? Ya kagak bisa. Yang bisa membimbing Anda menjadi manusia sempurna hanyalah manusia sempurna itu sendiri. Ya. Makanya ada istilah insan kamil. Itu karena ada realitasnya, ada barangnya. Kalau kagak ada ngapain diomongin? Ya. Ya. Nah, mengaku-ngaku dengan mengakui itu adalah hal yang berbeda. Misalnya, saya mengaku saya adalah insan kamil, saya adalah manusia sempurna. Ya. Tapi dosa saya masih banyak. Itu namanya kita mengaku-ngaku. Dan pengakuan itu namanya dusta. Dan itu akan membuat kita tambah dosa. Dan otomatis akan mengalami satu
risiko hukum alam bekerja, keadilan semesta ditegakkan, kita makin jatuh. Tetapi kalau Anda memang betul-betul telah mencapai satu level pencerahan, Anda mencapai level insan kamil, mencapai level manusia sempurna, mengatakan, saya telah mencapai itu, yang memang mau saya bimbing silahkan. Boleh, itu bukan ngaku-ngaku, itu namanya mengakui berdasarkan kesadaran. Dan Anda boleh menilai pengakuan itu bohong atau beneran. Siapa yang maksa Anda untuk percaya sama saya? Ya. Kalau Anda tidak mengakui saya sebagai insan kamil, ya boleh. Tapi juga nggak usah belajar sama saya, kan? Cari dong, rugi, ngapain? Ya kan? Tetapi kalau Anda menginginkan sebuah pembelajaran yang terbaik, maka Anda harus cari siapa yang betul-betul bisa menjadi guru yang terhebat. Anda cari yang sungguh-sungguh mencapai pencerahan, Anda cari sungguh-sungguh siapa itu manusia sempurna. Jika Anda menemukan semua kriteria itu pada saya, maka silakan Anda belajar kepada saya. Enggak, ya enggak akan saya paksa. Kapan sih saya maksa orang belajar? Ya. Nah, ketika Anda sudah belajar, barulah kemudian nanti ada faktor trust. Yang itu harus Anda tumbuhkan secara natural. Setelah Anda mempelajari 3 faktor pada diri saya, ada apa tidak, kapabilitas, integritas, dan loyalitas kepada Anda. Kalau Anda temukan, baru boleh Anda punya trust kepada saya. Dan trust itu sangat menentukan nasib perjalanan pembelajaran Anda. Bukan gue yang butuh. Loh ya gimana, ngapain saya butuh trust Anda emang? Kecuali trust itu saya bisa uangkan di mana, bolehlah. Itu nggak bisa diuangkan. Ya. Yang saya butuh itu begini, kalau Anda menjadi pasukan saya, yang saya butuhkan adalah Anda yang bisa dipercaya. Iya apa tidak? Misalnya Mas Rohim nih, kita bermitra, ya. Kembangkan itu martabak di mana-mana. Jelas Anda yang harus bisa saya percayai. Ya. Nah, kalau ada orang yang bilang saya ngemis trust, itu contoh orang yang otaknya kusut. Ya. Kenapa? Karena kebolak-balik nggak pernah ngerti apa sih yang dimaksud gitu. Nah, saya tidak sedang mengajari mereka, karena mereka itu diajari kayak apa juga nggak akan ngerti. Saya lagi ngajarin Anda, supaya Anda suatu saat tidak ikut-ikutan kusut. Anda sejak awal mengerti apa yang saya maksud tanpa ada bias persepsi. Ya, sehingga ketika Anda suatu saat juga tergerak untuk ya mengedukasi publik, Anda tahu apa yang harus Anda omongkan. Ya. Jelas? Ya. Jadi begini. Bagaimana sih sikap kita kalau menghadapi sebuah fitnah? Saya kasih contoh nyata. 1. Jangan pernah kehilangan kebahagiaan. Tetaplah berbahagia di dalam keheningan. 2. Pastikan Anda semua itu tetap ada di dalam kejernihan, di dalam kemurnian. Ketika Anda punya karma baik yang melimpah, fitnah apapun tidak akan bisa menghancurkan Anda. Ketiga, selalu ikuti dan setia kepada tuntunan Gusti. Ada waktunya ngomong-ngomong, ada waktunya diem-diem. Tidak mesti kalau difitnah Anda diam. Waktunya Anda ngomong, waktunya Anda melawan. Ya, tetapi pada saat yang sama Anda terus berbuat keadilan kepada siapapun, termasuk kepada yang memfitnah. Tidak boleh kita kemudian menjadi tidak adil karena marah, karena benci, jadi kacau-ngacauan. Misalnya ya, kita urusannya dengan Mas Antoni fitnah saya, karena saya nggak berani sama Mas Antoni, anaknya aja gue sikat, itu nggak fair. Ya. Jadi silahkan Anda belajar bagaimana menjadi kesatria yang sejati.